geografis dan cuaca untuk mengajukan kasus di Madinah. Rukhsah jelas harus disambut. Sholat hari raya atau sholat id yang jatuh di hari Jumat memiliki landasan masing-masing dalam melaksanakannya. Imam Syafi'i seperti dikutip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kenal, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Heboh Idul Adha hari Jumat, apakah Jumatannya gugur atau masih wajib? Ini kenapa jadi heboh ini Pak ya? Ya. Perasaan sudah khilafiyah ini. Oke, ini ya terserah yang ngasih narasi lah ya, mau heboh mau apa. Ini terserah sudah. Heboh. Oke, mungkin dia baru tahu apa sih ya. Oke, kita lihat aja videonya, Bos. Dalam hadis dikatakan kalau sudah id ya, maka Jumat itu menjadi sunnah ya, menjadi sunnah artinya menjadi khiyar, boleh dikerjakan boleh tidak Jumatnya ya. Tapi kalau orang tidak Jumat tetap sholat duhur karena tidak mungkin dihilangkan dua-duanya. Oke, menurut Ahli Dasalama kalau hari raya di hari Jumat maka Jumatnya gugur tuh, nggak usah melakukan sholat Jumat ya, gugur. Berarti dia cukup melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, lalu dia tidak usah melakukan sholat Jumat, cukup melaksanakan sholat duhur saja. Ini pendapat yang dipilih oleh Pak Khalid Wasalama, Bos ya. Oke, sekarang Ustaz Hidayat. Kata Nabi, Jumat lebih prioritas dibandingkan dengan sholat idnya. Apa hukumnya Jumat? Wajib. Apa hukumnya sholat id? Sunnah. Anda ketinggalan yang sunnah tidak mengerjakan, tidak ada dosa bagi Anda. Tapi kalau Anda ketinggalan Jumat dan meninggalkannya, dosa bagi Anda. Hadis seputar ini, itu setidaknya ada 7 hadis. Apa kesimpulannya? Dua kesimpulan. Pertama, jika hari ini bertepatan dengan Jumat, bertemu di situ syariat Jumat dengan syariat ini, maka keterangan pertama ada rukhsah. Ingat rukhsah untuk bagi kalangan tertentu tidak menunaikan Jumat dan dicukupkan kemudian dengan sholat duhurnya saja. Dari penjelasan ini, karena ini potongan-potongan teman-teman ya, dari penjelasan ini yang lebih yakin untuk kita ikuti sebenarnya pendapatnya Ustaz Hidayat tuh ya, karena lebih tafsil, lebih perinci. Ya, soalnya sholat id itu kan sunnah, Bos. Nah, katanya sholat Jumat itu hukumnya wajib. Berarti antara sunnah dan wajib berarti ya sunnah yang kalah tuh. Tapi boleh juga katanya Ustaz Hidayat nggak sholat Jumat untuk kalangan-kalangan tertentu. Nah ini di garis bawah ini ya. Sedangkan Pak Khalid Wasalama nggak sholat juga, sebab dia kan berpegang pada hadis juga, Bos. Oke, untuk menyikapi ini kita pergi ke NU aja, Bos. NU aja, Bos, biar jelas, Bos. Soalnya dari Muhammadiyah sudah itu, dari Wahabi sudah kan gitu. Kita ke NU aja kalau gitu. Idul Adha jatuh pada hari Jumat, apakah masih wajib sholat Jumat? Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengibarkan Idul Adha 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada hari Jumat 6 Juni 2025. Hal ini menyusul laporan Ru'yatul Hilal Lembaga Falakiyah yang berhasil melihat hilal. Karenanya awal Dzulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada Rabu 28 Maret 2025. Sering menjadi pembicaraan mengenai lebaran yang jatuh pada hari Jumat, bahwa ketika kita sudah melaksanakan sholat id tidak perlu melaksanakan sholat Jumat karena mendapatkan rukhsah, seperti hadis mengenai rukhsah yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam sebagai berikut. Rasulullah SAW menjalankan sholat id kemudian memberikan rukhsah untuk tidak menjalankan sholat Jumat. Kemudian beliau bersabda, siapa ingin sholat Jumat silakan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ad-Darimi serta Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim. Tidak ada diskusi secara khusus tentang pembahasan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha yang jatuh pada hari Jumat. Hari raya adalah sesuatu yang berbeda dari hari Jumat. Namun jika kita berbicara tentang seseorang yang rumahnya jauh dari masjid, apakah ia harus
kembali ke masjid untuk sholat Jumat setelah melaksanakan sholat hari raya di pagi hari. Ustadz Ahmad Khairul Anam dalam artikel yang berjudul Ketika Idul Fitri dan Idul Adha jatuh di hari Jumat yang dikutip oleh NU Online Jateng Selasa 28 Maret 2025 menjelaskan bahwa ada kisah sahabat yang rumahnya jauh dari Madinah, sejauh 4 km atau mungkin lebih, dan harus ditempuh dengan jalan kaki melalui padang pasir seperti di zaman awal Islam. Apakah ia harus membawa kendaraannya kembali ke Madinah untuk sholat Jumat? Sungguh dirasa melelahkan jika ia harus kembali menempuh perjalanan dari rumah ke masjid dan sebaliknya. Selanjutnya, apakah Islam tidak menawarkan solusi? Disinilah perselisihan muncul. Ustadz Khairul Anam menjelaskan dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa orang dapat melakukan sholat Jumat di rumah dan menggantinya dengan sholat zuhur tanpa harus kembali ke masjid. Rukhsah atau keringanan agama adalah salah satunya. Pendapat kedua mengatakan bahwa kasus di Madinah pada awal Islam dapat diterima, tetapi apakah kita di Indonesia benar-benar mengalami hal yang sama? Bagi masyarakat di Indonesia yang mayoritas adalah kaum warga NU, hampir di setiap dusun memiliki masjid yang biasanya hanya berjarak kurang dari 1 km dan tidak melewati padang pasir. Karena itu orang muslim harus kembali ke masjid untuk mengerjakan sholat Jumat setelah sholat hari raya atau sholat id di pagi hari. Pendapat kedua itulah yang dipilih sebagian besar orang NU di Indonesia khususnya. Meskipun demikian, banyak yang mengikuti jejak orang-orang dari golongan pertama. Tidak harus ada alasan seperti perbedaan geografis dan cuaca untuk mengajukan kasus di Madinah. Rukhsah jelas harus disambut. Sholat hari raya atau sholat id yang jatuh di hari Jumat memiliki landasan masing-masing dalam melaksanakannya. Imam Syafi'i seperti dikutip dalam kitab Al-Mizan Lisya'roni juz 1 mengatakan, jika kebetulan hari raya jatuh pada hari Jumat, maka bagi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, kewajiban menjalankan sholat Jumat tidak gugur dikarenakan telah menjalankan sholat id. Lain halnya dengan masyarakat pedesaan yang amat jauh, kewajibannya mengerjakan sholat Jumat gugur. Mereka diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat di siang harinya. Di dalam kitab yang sama, pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah sama. Menurut Imam Ahmad, orang-orang desa dan orang kota tidak perlu melaksanakan sholat Jumatan karena mereka telah melakukan sholat id. Namun beda halnya menurut Imam Atha, ia mengatakan bahwa kewajiban sholat zuhur juga ikut gugur seperti halnya sholat Jumat, dan pada hari itu tidak ada sholat setelah sholat id kecuali sholat asar. Sebenarnya kalau di Malikiyah dan Hanafiyah itu dikerjakan dua-duanya, karena salah satu dari sholat ini tidak bisa menggugurkan yang lain tuh ya. Kalau dari Syafi'iyah itu baru ada perbedaan bos ya. Ada tafsir. Ada tafsir. Begitu juga dengan di Wahabi sebenarnya, di Ahmad bin Hambal. Kalau Ibnu Taimiyah sendiri itu ada 3 pendapat sebenarnya ya. Cuma memang yang paling sahih menurut Ibnu Taimiyah yaitu gugur sholat Jumatnya, sebagaimana Pak Khalid Basalam tadi, bos ya. Oke, jadi untuk kita tinggal milih-milih saja. Tapi NU di sini tidak menghilangkan rukhsah loh ya. Rukhsah tetap kita sambut. Jika ada orang yang melakukan rukhsah, nah ya silahkan gitu bos. Soal rukhsah kan dari Nabi sendiri bos. Kita nggak boleh menghilangkan rukhsah. Kan rukhsah itu datangnya dari Nabi sendiri ya kan. Bukan. Jadi kita tidak boleh menghalang-halangi orang yang nggak sholat Jumat waktu sholat id pada hari Jumat loh ya. Kayak besok ini sholat duha ini. Jadi nggak bisa kita menghalang-halangi. Tapi untuk imam teman-teman, untuk imam nggak ada rukhsah teman-teman. Untuk imam nggak ada rukhsah ya. Imam tetap wajib datang ya untuk melakukan sholat Jumat. Nah, kalau nggak datang siapa yang imam? Imami. Kecuali imam ini gugur nanti nggak wajib lagi sudah untuk melakukan sholat Jumat kalau memang di masjid itu nggak ada yang datang gitu teman-teman ya. Kalau sendirian mau Jumatan sama siapa gitu loh. Tapi kalau masih ada 3-5 orang yang datang tuh masih diwajibkan Jumatan tuh untuk imam ya teman-teman ya. Oke, itu saja bos, biar jelas jawabannya tuh ya, biar enggak jadi simpang siur antara Pak Khalid Basalam dengan Ustaz Hidayat. Kita di NU ini kita sampaikan
lebih detail lagi bos ya. Betul. Oke bos, itu saja bos. Oke, itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.